Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat semua. Insya Allah kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Kita akan belajar tentang uh, hadas dan bagaimana membersihkan hadas. Ya, jadi begini intinya, kita akan mempelajari pelajaran keempat, yaitu bersih itu sehat. Ya, subnya yaitu aku senang berwudu. Kemudian kompetensi dasar yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Yang kedua, memperhatikan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang C, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Kita lanjut lagi. Apa itu bersih dan suci, ya, bukan bersih dan sehat, ya, bersih dan suci. Ya. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, suci itu artinya bebas dari najis. Dan apa itu najis dan hadas, itu nanti kita akan bahas. Ya. Selanjutnya, apa itu hadas ini? Ya, hadas itu terbagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar mimpi basah bagi laki dan haid bagi perempuan. Ya, nanti insyaallah kalau umur balik akan anak-anakku yang laki-laki dan perempuan akan tahu ini. Kemudian menghilangkan hadas besar. Hadas besar adalah caranya menghilangkannya itu dengan mandi. Kemudian hadas kecil, ya, yaitu dengan cara membersihkannya, beristinja atau beristijmar, kemudian kita berwudu sehingga kita menjadi bersih. Nah, ini sudah tadi ya saya jelaskan. Ya, buang air seni, buang angin itulah yang menyebabkan adanya hadas kecil. Ya, buang air seni, buang angin, bertinja, menghadaskan, membatalkan wudu. Kemudian lanjut lagi. Yang perlu diketahui bahwa sebelum kita salat itu kita harus bersih dari badan kita dari segala kotoran dan segala najis. Bukan saja badan, tapi pakaian, tempat kita salat pun harus bersih dari kotoran dan najis. Inilah yang akan kita menjadi anggota badan kita yang akan kita basuh, kita sapu, atau kita basuh, kita sapu dalam ketika kita berwudu. Selanjutnya mari kita belajar tata cara berwudu. Yang pertama itu adalah niat. Nah, inilah niatnya, nawaitul wudu'a raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Bisa dilafazkan atau bisa di dalam hati, ya. Sebelum berwudu kita disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama setelah kita membaca basmalah, kita membasuh kedua tangan, ya. Didahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Ya. Dianjurkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan, ya. Ingat sampai di pergelangan tangan, ya, seperti ini. Seperti juga digambar, ya, seperti di atas ini. Kemudian ini berkumur-kumur, ya, seperti di gambar ini. Ketika kita berkumur-kumur, kita juga beristinsaq, artinya memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sebagaimana di atas. Memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya.
Selanjutnya lagi kita ya dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Semua sisi-sisi di rongga-rongga mulut kita itu harus terkena air. Kemudian membasuh muka. Ya, membasuh muka, ya inilah batasannya. Ya, sampai jenggot jambang ini semua harus kena air. Ya. Lanjut lagi. Selanjutnya itu membasuh tangan hingga siku. Ya, bisa dilebihkan lebih dari siku, boleh. Ya, tapi wajibnya sampai di siku. Kemudian selanjutnya lagi mengusap kepala. Bisa dari depan ke belakang. Tetapi sebahagian juga ada yang berpendapat bahwa asalkan sudah terkena sebagian dari kepala itu sudah sah. Saya lebih suka ke belakang baru ke depan lagi, seperti di gambar. Kemudian ya, mengusap telinga. Nah, ini sudah tadi ini ya, mengusap telinga, masukkannya kemudian mendorongnya. Catatannya, jika memiliki jenggot lebat sehingga ada bagian tidak terbasuh tanpa menyela-nyela jenggot, maka hukum menyela-nyela itu wajib. Nah, maka kita juga diwajibkan menyela-nyela jenggot ya. Jenggotnya itu harus di sela-sela dengan air. Ini dasarnya ya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selanjutnya lagi kaki, membasuh kaki. Ini ya batasannya ya, minimal sampai mata kaki, dari ujung kaki sampai jari-jari sampai mata kaki. Jari-jari itu harus, jari kaki itu semua harus kena kita. Antara jari kaki itu harus disela-sela dengan tangannya seperti di saya ini ya. Kemudian lagi membasuh kedua kakinya sudah. Berdoa setelah berwudu. Ini ya doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pembelajaran kita kali ini. Ya, belum, saya masih ada satu. Ketika kita berwudu itu yang belum saya sampaikan bahwa disunahkan yang sebelah kanan. Jadi kanan itu harus kena lebih dulu, kemudian yang sebelah kiri, kemudian disunahkan sampai 3 kali ya. Itu yang terakhir ya. Semoga anak-anakku semakin rajin belajar, semakin baik akhlaknya, dan tercapai cita-citanya, dan juga semoga pandemi ini segera berlalu dan kita kembali belajar seperti biasanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.